Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulaiha Mizana Amalia Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 224108445. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas penyusunan kontrak, yaitu membuat sebuah kontrak. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan kontrak yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu kontrak dan jenis-jenisnya. Yang pertama, kontrak sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum dan hak-hak bagi masing-masing pihak. Kontrak merupakan bagian penting dalam dunia hukum dan bisnis. Dalam KUH Perdata pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak bisa berbentuk lisan maupun tertulis, tetapi kontrak tertulis itu lebih sering digunakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di mata hukum. Kontrak mencerminkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Syarat sahnya kontrak berdasarkan pasal 1326 KUH Perdata ada 4, yaitu kesepakatan para pihak. Artinya, para pihak yang membuat kontrak harus setuju atas isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Para pihak yang membuat kontrak harus sudah dewasa dan cakap hukum. Misalnya, seseorang yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan tidak dapat membuat sebuah kontrak secara sah. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Isi dari kontrak harus jelas dan dapat ditentukan. Misalnya, objek jual beli, jenis pekerjaan atau jasa yang diberikan. Yang selanjutnya, sebab yang halal. Kontrak harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika salah satu dari keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut bisa dianggap batal atau batal demi hukum. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada bentuk dan tujuannya. Yang pertama, kontrak tertulis dan lisan. Kontrak tertulis dibuat secara formal dalam bentuk dokumen, sementara kontrak lisan hanya berdasarkan pembicaraan. Meskipun sah, kontrak lisan sulit dibuktikan jika terjadi sengketa. Yang kedua, kontrak sepihak dan kontrak timbal balik. Kontrak sepihak hanya memberikan kewajiban pada salah satu pihak, misalnya hibah. Sedangkan kontrak timbal balik memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak, seperti dalam kontrak jual beli. Yang selanjutnya adalah kontrak komersial dan non-komersial. Kontrak komersial dibuat dalam bentuk konteks bisnis, misalnya kontrak kerjasama, distribusi, atau franchise. Sedangkan kontrak non-komersial bisa menyangkut perjanjian pribadi seperti kontrak perayaan atau pengasuhan anak. Kontrak bernama dan tidak bernama. Kontrak bernama adalah kontrak yang secara jelas diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam. Sedangkan kontrak tidak bernama adalah kontrak yang tidak disebutkan secara spesifik dalam undang-undang, tetapi sah selama tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, karena saya akan membuat kontrak dalam bentuk surat kuasa, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa ini penting dalam berbagai kegiatan hukum dan administrasi seperti mengurus dokumen, perwalian dalam persidangan, atau transaksi keuangan. Dengan surat kuasa, penerima kuasa memiliki legitimasi untuk bertindak seolah-olah ia adalah pemberi kuasa. Jenis surat kuasa itu ada 3. Yang pertama, surat kuasa umum. Surat ini memberikan wewenang secara luas untuk mengurus berbagai kepentingan, misalnya mengelola harta, mewakili dalam berbagai upaya urusan hukum, atau melakukan tindakan administratif. Namun, karena cakupannya yang sangat luas, surat kuasa umum harus dibuat secara hati-hati. Selanjutnya yang kedua adalah surat kuasa khusus, yaitu diberikan untuk tujuan tertentu dan tindakan hukum yang spesifik seperti menjual tanah, mewakili di pengadilan, atau mengambil dokumen tertentu. Ini adalah jenis surat kuasa yang paling sering digunakan karena jelas dan
terbatas ruang lingkupnya. Yang ketiga adalah surat kuasa istimewa, merupakan bentuk surat kuasa khusus tetapi digunakan untuk tindakan yang sifatnya sangat penting atau luar biasa seperti mengajukan kasasi atau peninjauan kembali dalam perkara hukum. Dalam praktiknya, surat kuasa ini sering dipakai dalam konteks pengadilan. Surat kuasa ini dalam surat kuasa yang tadi saya sebutkan dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan ataupun akta autentik yang dibuat oleh notaris, tergantung pada kebutuhan dan pentingnya tindakan hukum yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan surat kuasa yang telah saya buat. Berikut adalah surat kuasa yang saya buat. Di sini saya membuat surat kuasa berkaitan dengan seseorang yang akan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Yang pertama adalah judulnya, yaitu di sini saya menuliskan judul surat kuasa. Selanjutnya, yaitu adalah identitas para pihak. Pertama, yang bertentangan di bawah ini, Wantini bin Waluyo ini merupakan pemberi kuasa. Identitas di sini menyakup nama, agama, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, dan alamat. Untuk membuat surat kuasa untuk gugatan, terkhusus di pengadilan agama, biasanya nama disertai dengan binti untuk memastikan kebenaran pihaknya. Selain itu, biasanya terdapat golongan darah di dalam identitas. Selanjutnya, biasanya apabila domisili pihak berbeda dengan alamat, di bawah alamat sini biasanya juga dituliskan domisili pihaknya. Namun karena dalam surat kuasa yang saya buat ini beranggapan bahwa alamat dan domisilinya sama, sehingga saya hanya menuliskan alamatnya. Selanjutnya, pihak ini disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini mengaku sebagai pemberi kuasa dan menyatakan memberikan kuasa serta menunjuk domisili hukum kepada, di sini adalah advokat yang ditunjuk sebagai penerima kuasa. Dengan domisili hukum di sini. Di sini dituliskan bahwa kedua orang ini merupakan penerima kuasa. Baik klausul baik sendiri maupun bersama-sama, ini artinya advokat ini bisa melakukan tindakan hukum secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dari pemberi kuasa tadi. Namun apabila tidak dituliskan klausul baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, artinya keduanya harus selalu hadir dalam setiap persidangan dalam penyelesaian masalah ini. Lalu di sini dituliskan khusus, yang artinya surat kuasa ini merupakan surat kuasa khusus. Lalu selanjutnya, di bawahnya ini adalah mencakup dengan objeknya dan ruang lingkupnya, di mana surat kuasa ini merupakan surat kuasa khusus untuk kasus perdata gugat cerai. Nah, karena ini merupakan kasus gugat cerai di pengadilan agama, biasanya kalau pihak perempuan yang mengajukan gugatan itu namanya gugat cerai, namun bila laki-laki itu namanya cerai talak, yang mengajukan gugatan laki-laki. Di sini dituliskan peran penerima kuasa itu sebagai kuasa hukum pemberi kuasa atau penggugat. Selanjutnya, untuk mewakili dan atau mendampingi secara sah pemberi kuasa. Nah, klausul mewakili dan atau mendampingi ini juga harus dituliskan keduanya, karena apabila tidak, apabila semisal hanya dituliskan mewakili, artinya dia tidak dapat mendampingi memberi kuasa. Dan apabila hanya dituliskan mendampingi, artinya tidak dapat mewakili sang pemberi kuasa ketika dalam persidangan. Selanjutnya ini pada Pengadilan Agama Jepara, karena ini adalah gugat cerai yang keduanya adalah seseorang yang beragama Islam, maka ditunjuk Pengadilan Agama Jepara.
Selanjutnya di sini dituliskan wewenang-wewenang yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa. Selanjutnya ada klausul pemberi kuasa ini diberikan hak substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Artinya, sang penerima kuasa bisa memberikan hak substitusi dengan membuat surat kuasa substitusi kepada orang lain. Lalu di sini dituliskan tanggal dan tempat, yaitu Jepara dan tanggalnya 21 April 2025. Selanjutnya, pemberi kuasa adalah Wantini dan penerima kuasa adalah Zulaiha Mizana Maya SHMH dan Raffi Ahmad SH. Nah, di sini materai ditempelkan di samping tanda tangan pemberi kuasa sebagai bentuk pengesahan dari surat kuasa khusus ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.